Kuku bu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Baik, seperti biasa, ya sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap dulu. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya, siapa yang tidak masuk hari ini. Anggita ada? Ada, Bu. Kalina? Ada, Bu. Alin? Ada, Bu. Rina? Ada, Bu. Sakit? Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Banu? Tidak hadir juga, alasannya? Alfa.
materi minggu lalu? Ibu, ya. Materi apa? Ekosistem. Jadi teman-teman masih ingat ya? Tentang ekosistem. Sekarang Ibu mau tanya ya, pernahkah kalian melihat air selokan di depan sekolah kita? Pernah. Nah, coba itu warnanya apa? Hitam ya. Nah, kalau hitam itu berarti apa? Kotor. Nah, sekarang hari ini ya kita itu akan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menganalisis dampak, penyebab sama upaya pencemaran air ya. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian ya cara gaya belajar ya yang kalian sukai ya. Kemarin sudah ini ya, sudah Ibu bagi ya. Ada yang kelompok belajar tentang apa? Visual. Ya, visual. Terus kinestetik, terus audio visual ya. Jadi ada tiga cara gaya belajar ya di dalam kurikulum merdeka. Ya. Di sini nanti Ibu akan menilai ya. Menilai yang pertama yang akan Ibu nilai yaitu tentang sikap. Ya. Yang kedua tentang keterampilan. Yang ketiga yaitu tentang pengetahuan. Ya. Tuh. Nah, sebelum pembelajaran ya, coba kalian isi soal ya, pretest yang sudah Ibu kirim ke WA group. Silakan pegang HP-nya dan dilihat soalnya dan dikerjakan. Siap semuanya, HP-nya sudah dipegang? Ya, dikerjakan ya. Apakah sudah selesai mengerjakan pretestnya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah silakan kalian lihat gambar yang ada di depan. Kalian cermati, kalian lihat dengan baik-baik. Gambar apa yang gambar satu itu? Air sungai yang bersih. Terus gambar dua? Air sungai yang kotor. Oke, baik ya, pinter. Itu adalah gambar air sungai yang bersih dan gambar air sungai yang kotor. Nah, apa yang akan terjadi di dalam gambar tersebut? Penyebab dari pencemaran air itu karena membuang sampah di sungai. Oke, pinter sekali, kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja. Ya, lembar kerja ini sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Nah, ini kelompok 1 gaya belajar audio visual ya. Terus kelompok 2 itu tentang kinestetik. Terus kelompok 3 itu tentang audio visual. Terus kelompok 4 itu tentang visual. Kelompok 5 tentang visual. Kelompok 6 tentang
Sulawesi telah terjadi lebih dari satu dasawarsa. Aku 100 tuh. Mengamati gambar. Membaca. Mendiskusikan. Jadi moderator. Tuh kan tulisan aku jelek banget. Kalau nggak mau di belakang nggak apa-apa. Oke, sekarang kembali ke posisi semula. Silakan. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yaitu kalian berdiri. Silakan berdiri. Berhadap-hadapan. Ya, kalian pijat apa namanya ini? Kawan kalian. Ya. Dia berhadapan ke sana. Dia sini nggak apa-apa atau ke sana nggak apa-apa. Nah, nanti gantian. Ya. Dipijit. Coba 1, 2. Ini sama ini. Nah. Ada sana sampean. Nah, 1, 2, 3. Pijit. Pijit terus. Ya. Ayo pijit, Mbak. Masih. Nah, sekarang balik. Gantian. Sudah? Enakan badannya? Oke, sekarang sudah duduk kembali. Nah, sekarang kalian presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. Kelompok mana yang akan maju duluan? Kelompok 1 dulu ya, tentang audio visual. Silakan maju kelompok 1 di depan sini. Yuk. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Anggita Husnul Khotimah dan rekan-rekan saya Aldi Ramadhani, saya Vina Rismiati, saya Khalida Mustafa Paradis. Di sini kami dari kelompok 1 dengan gaya belajar audio visual atau melihat video akan mempresentasikan tentang pencemaran air sungai yang terdapat dalam video. Di dalam video tersebut membahas tentang sungai Cilengsi yang tercemar. Pabrik membuat kondisi aliran sungai di
sungai di Cilengsi di Bogor semakin parah. Selain hitam dan berbau juga membuat ribuan ikan mati dan permukaan air yang berbusa akibat limbah pabrik. Buruknya kondisi sungai dikhawatirkan akan berdampak bagi warga yang tinggal di sekitar sungai Cilengsi. Pencemarannya sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Namun hingga kini penanganannya tidak pernah tuntas sehingga membuat sungai semakin kritis dan merusak ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang lembar kerja. Akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan. A. Apa penyebab terjadinya peristiwa pada video tersebut? Penyebabnya yaitu pabrik yang membuang limbah sisa produksinya ke aliran sungai. B. Dampak apa yang terjadi akibat peristiwa pada video? Dampaknya yaitu sungai menjadi hitam, berbau, permukaan sungai dipenuhi busa, dan ribuan ikan mati. Kualitas air sungai buruk. Y. Adakah upaya yang sudah dilakukan mengatasi peristiwa pada video? Upaya yang sudah dilakukan yaitu pemerintah hanya menutupi sejumlah pabrik yang membuang limbah sungai ke Cilengsi dan melakukan pengawasan di sekitar sungai. Tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi peristiwa dalam video dengan tidak membuang sampah di sungai yang bisa menyebabkan kondisi sungai menjadi semakin buruk dan mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya dan juga melepaskan pihak-pihak yang membuang limbah pabrik sesuai kepada pihak yang berwajib. Baik, itu saja materi yang kami sampaikan. Apakah Kita maju ya kelompok selanjutnya yaitu kelompok kedua, yaitu gaya belajar kinestetik. Geser sana coba Mbak. Nah, geser lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kinestetik. Jurnal yang beranggotan 6 orang. Saya sendiri, saya Amelia Putri. Saya sendiri Dewi Sawati. Saya sendiri Nilu Gadri dan saya sendiri Siti Muhammad. Dan saya sendiri Rehan Rizal Aryansam. Dan saya sendiri Ahmad Maulana Yusuf. Dan saya sendiri sendiri. Di sini kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kinestetik jurnal. Di sini saya yang beranggota 6 orang dan saya sendiri Sarah Amelia Putri. Saya sendiri Dewi Sawati. Saya Nilu Gadri. Saya Siti Muhammad. Saya Rehan Rizal Aryansam. Saya Ahmad Maulana Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan yang akan dibacakan oleh Gide Puspawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi yaitu judulnya ikan-ikan mati di situ Cintot. Bupati minta berjemar bertindak tegas. Bupati
karena banyak kejadian-kejadian baru ini seperti ikan mati di salah satu situ di Gunung Putri. Kalau tidak salah namanya situ Citongtut, ujar Ade Yasin dalam sambutannya Selasa 25 Januari 2022. Ade menilai pencemaran limbah membahayakan masyarakat. Jadi penting untuk Dinas Lingkungan Hidup bertindak tegas. Sekarang pencemaran limbah atau sebagaimana ini membahayakan bagi masyarakat, pemakai sungai atau ikan-ikan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Lanjutnya, sebelumnya ikan-ikan di situ Citongtut, Bogor, Jawa Barat, Januari, warga mengatakan fenomena ikan-ikan mati mengambang hanya terjadi apabila pabrik sedang membuang limbah. Yang kalau pabrik buang limbah baru ikan banyak yang mati. Kalau enggak ya biasa. Lanjutnya, pantauan di Detikom di lokasi kali terlihat berwarna kehijauan, tampak sampah berkumpul di sudut Citongtut. Masih terdapat sisa-sisa bangkai ikan di sudut Citongtut berkumpul bersama sampah-sampah. Terlihat banyak ikan yang hidup naik ke permukaan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jelaskan. Perkenalkan nama saya. Bentar mas. Perkenalkan nama saya Lutfi Angela Saputra dari kelompok 3. Jelaskan fungsi pemanfaatan kembali air limbah. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Angela Saputra. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjawab. Jelaskan fungsi pemanfaatan kembali air limbah. Jawab, air limbah yang dihasilkan oleh industri dan permukiman dapat dimanfaatkan kembali ke perikan, irigasi, pertanian, pengairan taman, dan produksi industri tertentu. Dengan memanfaatkan kembali air limbah, beban industri yang masuk ke perairan dapat dikurangi. Apakah sudah jelas? Longki, apakah sudah jelas Longki? Jelas. Baik. Sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alif dari Kelompok 1. Jelaskan fungsi penggunaan senyawa polutan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alin dari kelompok 1 audio visual. Penggunaan senyawa polutan seperti aluminium sulfat dapat membantu mengendalikan auditasi. Senyawa ini membantu mengumpulkan partikel-partikel mikroorganisme dan limbah dalam air sehingga dapat dilepaskan dan diangkat dari derajat. Apakah sudah jelas? Baik, di sini kami akan menjawab soal-soal yang ada di dalam artikel. Soal pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa pada artikel tersebut? Yaitu penyebab terjadinya ikan-ikan mati di situ Citongtut, yaitu terjadi pencemaran akibat limbah pabrik. Soal yang kedua, dampak apa yang terjadi akibat peristiwa pada artikel? Jawaban kami yaitu dampak yang terjadi akibat limbah pabrik yaitu banyak ikan-ikan yang mati. Soal yang ketiga, adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi peristiwa pada artikel?
3. Pengelolaan sistem drainase. Peningkatan sistem drainase yang efisien dapat mengurangi atau mengendalikan aliran limbah ke perairan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang yang maju yaitu kelompok ini dulu ya. Kelompok 4 dulu, yaitu tentang gaya belajar visual. Silakan maju kelompok 4. Habis kelompok 4, nanti kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ridwan Yuda Pratama, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Zaki Pratama. Dan saya Krisna Aziza. Gaya belajar kami adalah gaya belajar visual atau melihat gambar. Materi yang akan kami pelajari, materi yang akan kami presentasikan adalah tentang penerapan air yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Ya. Landasan teori. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Kelompok kami telah mendiskusikan dan mengamati tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan atau pencemaran air. Yang pertama di gambar 1 ada pencemaran air, dan di gambar 2 dan 3 adalah pencemaran udara dan di gambar nomor 5 ada pencemaran suara, dan nomor 6 ada pencemaran tanah. Baik, materi yang akan dilanjut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yang bernama Zaki Pratama. Baiklah, di sini ada soal, yakni tempelkanlah gambar-gambar yang termasuk pada pencemaran air pada kotak yang disediakan. Nah, yang ada di sini, yang pencemaran air adalah yang gambar nomor 1, gambar nomor 4, gambar nomor 7, gambar nomor 10, gambar nomor 11, dan gambar nomor 12. Pada gambar 1, di situ terlihat dari penyebab, yakni 1, membuang sampah di sungai. Dampaknya yaitu sungai menjadi bau dan kotor serta tercemar. Upaya yang harus dilakukan adalah membuat papan larangan agar orang tidak membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua yakni membuang sampah sembarangan, yang dapat menyebabkan atau dampaknya adalah banjir, dan upaya yang harus dilakukan yakni membuang sampah pada tempatnya. Gambar yang nomor 3 yakni sampah terlalu banyak dan menumpuk. Akibatnya atau dampaknya yakni air keruh dan kotor. Dan upaya yang dapat dilakukan adalah membersihkan sungai secara bersama-sama. Gambar yang nomor 4 yakni penyebabnya adalah sampah dibuang sembarangan ke laut. Akibatnya ekosistem tidak
seimbang. Dan upaya yang harus dilakukan yakni melakukan penyuluhan terhadap masyarakat supaya masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan. Gambar yang nomor 5 yakni penyebabnya limbah industri yang dibuang secara sembarangan. Akibatnya atau dampaknya air yang tidak sehat yang mengakibatkan biota laut mati. Dan upaya penanggulangannya adalah salah satunya dengan cara melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Gambar yang ke-6 yaitu membuang deterjen terlalu berlebihan ke sungai. Akibatnya biota laut keracunan. Dan upaya penanggulangannya yaitu mencegah penggunaan deterjen secara berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Baik, saudari, dipersilakan. Perkenalkan nama saya Nilu Gandri dari kelompok 2 Kinestetik Jurnal. Saya akan bertanya, apakah pencemaran air dapat menimbulkan kerugian ekonomi? Sekian dari saya. Baik, pertanyaan dari saudari Nilu akan dijawab oleh saudari Najla. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Gandri. Iya, karena dampak pencemaran air limbah terhadap kondisi ekonomi akan berpengaruh pada penurunan produktivitas pertanian, perubahan mata pencarian, juga sektor industri dan penurunan tingkat pendapatan pada sektor pertanian. Apakah jawaban dari saya sudah jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok audiovisual ya, kelompok 3. Silakan maju. Habis kelompok 3 nanti kelompok jurnal ya. Kinestetik terakhir visual. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Rizka Okta Fitriani, dan saya Melayu Ustani. Saya Melandasi. Di sini gaya belajar kami yaitu tentang audiovisual atau melihat video. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil video yang sudah kami tonton. Di dalam video tersebut menjelaskan tentang kondisi Sungai Cilengsi yang hitam dan berbau. Permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Lebih dari itu, ribuan ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi Sungai Cilengsi dikhawatirkan akan berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi sebab air lingkungan Sungai Cilengsi mengalir ke arah air Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivitas lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Selanjutnya, kami akan menganalisis video tersebut yang akan ditunjukkan oleh Bulan. Apa penyebab terjadinya peristiwa pada video tersebut? Jawaban.
penyebab peristiwa tersebut yaitu akibat pembuangan limbah pabrik. Dampak yang terjadi akibat peristiwa pada video. Dampak yang terjadi yaitu sungai Ciliwung menjadi berwarna hitam dan berbau. Selain itu permukaan sungai juga dipenuhi busa. Tidak hanya itu, ribuan ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai dan dikhawatirkan akan berdampak bagi warga yang tinggal di lokasi. Ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi peristiwa pada video. Ada upaya yang sudah dilakukan. Jawab ada, yaitu upaya penindakan yang tegas dengan menutup pabrik dan penindakan yang tegas pabriknya namun sampai saat ini warga belum melihat ada yang didanakan. Sebelumnya Bupati Bogor mengaku telah menindak sejumlah pabrik yang kedapatan mencemari sungai Ciliwung. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kenalkan nama saya Olivia, saya di kelompok bentar. Ya. Baik, kenalkan nama saya Olivia, saya di kelompok 5, kelompok visual. Baik, saya akan menanyakan mengapa limbah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Baik, terima kasih. Jawabannya akan dijawab oleh saudari Nurayu Sari. Baik, saya akan menjawab. Mengapa limbah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air? Karena industri-industri tersebut biasanya akan menghasilkan limbah organik yang berbau menyengat dan akan mengandung asam terlarang. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Sekarang yang maju kelompok kinestetik ya. Nah, habis ini terakhir gambar siapa maju? Perhatikan ya kalau gurunya lagi presentasi di depan. Jangan ngobrol. Moderator siapa? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik yang beranggota 5 orang. Dengan saya bernama Asmal Latif Sani. Saya Kalianda Wiki. Saya Muhammad Wisi Salmaneti. Saya Nur Aini. Saya Nur Kami akan membahas tentang pencemaran sungai yang akan dibawakan oleh saudara Ibu sekali. Saya akan membacakan artikel tentang ikan-ikan mati di Sungai Citongtut. Bupati minta pencemar ditindak tegas. Bupati Bogor Raja Yasin menyikapi pencemaran di situ Citongtut di Gunung Putri, yang meminta Adriana Mulyana yang baru dilantik sebagai Kepala Desa Lingkungan Hidup Adis LH menindak tegas pencemaran lingkungan. Tentunya pencemaran lingkungan yang marak juga harus bertindak tegas, bersikap tegas terhadap pencemaran lingkungan, karena banyak kejadian baru-baru ini seperti ikan mati di salah satu situ di Gunung Putri. Kalau tidak salah namanya situ Citongtut.
ujar Adil Yasin dalam sambutannya Selasa 25 Januari 2022. Ade menilai pencemaran limbah membahayakan masyarakat, jadi penting untuk dinas lingkungan hidup bertindak tegas. Sekarang pencemaran limbah atau sebagainya ini membahayakan bagi masyarakat, pemakai sungai atau ikan-ikan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Lanjutnya, sebelumnya ikan-ikan di situ ditangkap. Setelah itu kami akan menganalisis artikel yang sudah dibacakan oleh saudara kita tadi dengan dibawakan oleh saudara kita Kiki dan Enda. 1. Apa penyebab terjadinya peristiwa pada artikel tersebut? Yang menyebabkan adalah pabrik yang membuang sampah, membuang limbah dan tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan ikan-ikan di situ terus pada mati. 2. Perhatikan, nggak usah ketawa. Ketawain apa? Nggak ada yang lucu. 2. Dampak apa yang terjadi akibat peristiwa pada artikel? Ikan-ikan di situ di Tangkut, Bogor, Jawa Barat mati mengambang. Warga sekitar lokasi menduga terjadi pencemaran akibat limbah pabrik. Warga desa Cicadas mengatakan fenomena ikan mati mengambang hanya terjadi apabila pabrik sedang membuang limbah. Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi peristiwa pada artikel? Bupati Bogor meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis RH untuk menindak tegas dan bersikap tegas terhadap pencemaran lingkungan kepada pabrik yang membuat limbah akibatnya menyebabkan ikan-ikan mati. Tuliskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan mengatasi peristiwa di dalam artikel. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi ikan mati di situs Sitongtut, memberikan sanksi pada pabrik yang membuang limbah sembarangan dengan cara bersikap tegas kepada pabrik apabila masih membuang limbah sembarangan dan tidak bertanggung jawab akan dicabut izin operasionalnya dan akan ditutup pabrik tersebut. Setelah itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok. Silakan untuk kelompok visual. Perkenalkan, nama saya Dinda Gracia Lastiani. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Gracia Lastiani. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup? Jawabannya akan dijawab oleh saudara kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Linda. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan ataupun kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Di kelompok yang belajar tentang, nah sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok visual dengan menggunakan media gambar. Silakan melihat gambar ya. Ya. Yang moderator siapa? Oh ya.
Mbak, perhatikan semuanya, perhatikan ini terakhir. Ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 dengan gaya belajar visual yang beranggotakan 4 atas kesalahannya. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Olivia dan ini rekan kerja saya. Nama saya Winda Selasdiani. Nama saya Dian Khairul Fatah. Baik, materi ini yaitu pencemaran lingkungan dan landasannya akan dibacakan oleh rekan kerja saya, Winda. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Dan saya akan mengamati pada gambar ke-1. Gambar ke-1 adalah pencemaran air. Gambar kedua adalah pencemaran udara. Gambar ke-8 adalah pencemaran suara. Gambar ke-9 adalah pencemaran tanah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kerja saya, dia. 2. Tempelkanlah gambar-gambar yang termasuk pada pencemaran air pada kota yang disediakan. Yang pertama adalah gambar sungai yang kotor disebabkan oleh pembuangan sampah di sungai. Yang kedua adalah banjir dikarenakan pembuangan sampah di selokan. Yang ketiga adalah sungai yang tercemar dikarenakan limbah. Yang keempat, sungai yang berbusa dikarenakan limbah deterjen. Dan yang kelima adalah air laut yang kotor dikarenakan sampah plastik. 3. Tuliskan penyebab, dampak, dan upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Penyebab: membuang sampah ke sungai, air menjadi kotor atau tercemar mengakibatkan air sungai tidak layak digunakan. Untuk upaya penanggulannya adalah membuang sampah atau pembuangan sampah dan memberi sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran. Membuang limbah pabrik ke sungai, dampaknya adalah air menjadi tercemar, ikan mati dan habitat ikan akan rusak. Upaya penanggulannya adalah yaitu dengan mengolah limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Membuang limbah deterjen ke sungai. Air tercemar, dampaknya adalah air tercemar mengakibatkan kualitas bahan baku mutu perairan. Upaya penanggulannya adalah menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Membuang sampah ke selokan mengakibatkan terjadinya banjir dikarenakan tersumbatnya selokan air. Membuang upaya penanggulangannya adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah plastik ke laut. Air laut kotor habitat biota laut terganggu dan banyak ikan yang mati. Upaya penanggulangannya adalah menggunakan botol minum, menggunakan kantong belanja, dan menghindari alat makan sekali pakai. Baik, di sini saya akan membuka 2 sesi pertanyaan. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. bernama Muhammad Idris Afandi akan bertanya, bagaimana ciri-ciri air tercemar jika dilihat secara
air dan bau air, karena air yang bersih tidak akan berwarna dan berbau, dan air yang bersih atau tidak tercemar akan terlihat bening dan tidak berbau. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Kenapa saya anggota Sembilan Timah dari kelompok 1 yang bertanya, sebutkan contoh-contoh pencemaran air. Terima kasih. Baik, akan dijawab oleh rekan saya Linda. Jawabannya adalah pencemaran air sungai dan air laut. Baik, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, sekian, terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah melaksanakan diskusi ya. Ke-6 kelompok sudah selesai diskusi. Nah, mari kita simpulkan ya. Simpulkan apa itu namanya? Apa yang didapat pada materi hari ini? Coba rumusan apa yang sudah kalian dapat di dalam pembelajaran hari ini? Coba satu, apa? Pengertian pencemaran air. Ya, pengertian pencemaran air. Terus yang kedua, yaitu Dampak ya dampak pencemaran air. Terus yang keempat, Cara mengatasinya, Bu. ya cara mengatasi pencemaran air. Ya, tadi sudah dijelaskan ya mengenai dengan gaya belajar kalian ya, audiovisual dengan cara melihat video ya, bagaimana caranya sudah dapat semua ya, dan sudah dipresentasikan semuanya. Terus juga ada kinestetik dan juga ada visual dengan melihat gambar ya. Jadi pengertian apa tadi pencemaran, coba siapa yang tahu? Simpulkan, ayo. Atau kita simpulkan bareng-bareng, atau yang mau angkat tangan. Pengertian pencemaran air. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Zaki. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pratama. Saya ingin menyimpulkan dari pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia yang mengelola air secara berlebihan dan tidak baik. Ya, oke, kita beri tepuk tangan ya. Pencemaran air. Coba penyebab dari pencemaran air itu apa? Ayo, penyebab. saya, Bu. Ya, sebentar. Penyebabnya? Penyebab dari pencemaran air yaitu pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Penyebab pertama dari terjadinya pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan, hingga manusia. Oke, tepuk tangan. Baik ya, tentang penyebab. Nah, sekarang dampaknya apa dari proses pencemaran air tadi? Dampaknya, ayo silakan Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya akan menyimpulkan dampak dari pencemaran air. Beberapa dampak utama pencemaran air meliputi: 1. Kesehatan manusia. 2. Kehilangan keanekaragaman hayati. 3. Kerugian ekonomi. 4. Kerusakan ekosistem dan keracunan tanaman. Oke, kita beri
Nama saya Nur Gendri. Saya akan menyimpulkan upaya cara mengatasi pencemaran air, yaitu yang pertama, 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, dan yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber lainnya, dan yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Kelima, rutin melakukan upaya pembersih sumber air, dan yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Oke, baik sekali. Nah, itulah tadi ya, sudah cukup jelas dari perwakilan kelompok ya, teman-teman kalian sudah menyimpulkan. Kalian sudah paham tentunya? Sudah paham apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang kerjakan post testnya ya. Soalnya link Google Form-nya sudah Ibu kirim ke WA di grup, silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Ayo. Yang bawahnya ya. Ya, yang bawah dikerjakan ya. Mana sudah buka? Ya. Ya, tes kerjakan. Harusnya lebih bagus ya dari pretest tadi ya. Nah, tutup ya. Gimana? Pakai nggak sih? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, kita refleksi ya. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka, Bu. Dengan gaya belajar yang berbeda-beda? Suka? Suka. Apakah ada kendala? Tidak ada. Oke, jadi pertemuan untuk hari ini cukup ya. Untuk minggu depan ya, kalian membuat produk ya dari hasil apa yang sudah kalian presentasikan hari ini ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Kalau kalian presentasi hari ini menggunakan audiovisual, berarti produk yang akan kalian hasilkan nantinya untuk minggu depan dikumpulkan itu berupa video. Kalau kinestetik yaitu berupa jurnal. Kalau visual yaitu berupa gambar. Nah, jadi kalian bisa mencari di lingkungan sekitar atau berada di desa kalian masing-masing. Paham? Paham. Baik, kalau paham, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ditutup bukunya. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Siap duduk. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.